berjuang yang terbaik untuk masa depan kita. Tidak pernah menghentikan langkah kita untuk melayani Tuhan. Salam, silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang boleh bersama-sama dengan keluarga-keluarga muda yang ada. Saudara, saya ingin berbagi firman Tuhan, bagaimana situasi apapun, kita tetap punya sikap mental orang yang tidak pernah menyerah. Terus berjuang dengan apa yang sudah kita awali, kita alami. Kita sudah mulai, ya. Kita buka Bilangan. Bilangan pasal 14. Ayat 1 sampai 9. Itu sebuah gambaran ringkas bagaimana ada orang yang menyerah, tidak mau lagi berjuang, tetapi ada orang yang punya sikap sebagai seorang pejuang yang tidak mau menyerah dengan tantangan dan situasi sulit. Kita baca dulu ayat yang pertama sampai ke-4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Umat Israel dalam keadaan tawar hati dalam hidupnya dan mereka ingin menyerah. Ketika mendengar kabar dari 12 pengintai, 10 pengintai memberi kabar yang tidak benar, tidak baik, mereka ingin menyerah. Jadi ayat 2-4 itu gambaran orang yang mau menyerah, tidak mau berjuang, itu kecenderungan seperti itu. Pertama, bersungut-sungut. Orang yang menyerah dengan situasinya biasanya hanya bersungut-sungut aja, ngeluh aja. Jadi kalau kita ketemu orang yang bawaannya hanya bersungut-sungut, hanya ngeluh, keadaannya ngeluh aja, tidak lagi mau berjuang, ini tanda-tanda mulai menyerah nih. Sebab orang yang mengeluh itu menghabiskan energi emosional seseorang loh. Orang jadi mudah capek. Pikirannya jadi cepat lelah, dia tidak lagi menjadi kreatif, akhirnya dia semakin merasa tidak berdaya. Mengeluh, bersungut-sungut, dan itu juga membuat capek orang yang ada di dekatnya. Bapak-bapak, kalau istrimu mengeluh terus begitu, capek nggak dekat dengan dia? Oh nggak bisa menghindar masalahnya. Nggak mau menghindar di mana, memangnya mau tidur di dapur. Ya. Tapi pasti itu jadi tekanan. Tidak hanya mengeluh, kemudian mulai mereka berkata apa? Sekiranya kami di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Bukankah lebih baik, ini di 3 terakhir, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Mulai suka cerita tentang masa lalu. Bernostalgia, dulu nggak begini loh. Jadi udah bersungut-sungut setelah itu, hanya pembicaraannya hanya tentang masa lalu saja. Hidup ini kan bukan hanya masa lalu. Bahkan kalau kita ingin meraih masa depan di depan, kalau kita ingin berhasil, kita punya masa depan, salah satu syaratnya apa? Kita harus bisa melupakan masa lalu. Kalau kita ingin punya kekuatan hati untuk melangkah ke masa depan, kemampuan untuk melepaskan masa lalu. Lebih dari 15 tahun saya pelayanan pemulihan, ada banyak orang yang pandai, ada banyak orang yang potensinya luar biasa, ada banyak orang yang sebenarnya peluang, kesempatannya besar, tetapi mereka tidak bertumbuh maksimal. Mereka tidak produktif karena apa? Karena hidupnya terpenjara dengan masa lalunya. Jadi yang diomongin masa lalu terus. Bukan masa kini, harus sekarang ini loh. Kamu menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Apa yang akan engkau kerjakan, itu lebih penting daripada cerita kisah sukses di masa lalu.
Itu tanda-tanda orang menyerah tuh. Bersungut-sungut, hanya suka cerita masa lalunya, lalu mulai mempertanyakan itu di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan bawa kami ke negeri ini? Mulai protes dengan Tuhan. Masih ke gereja sih, masih melayani, tetapi mulai mempertanyakan segala sesuatu kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengasihiku, kenapa aku di PHK? Kalau Tuhan mengasihiku, kenapa anakku sakit tidak bisa diobati? Kalau Tuhan sungguh-sungguh mengasihiku, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Mulai banyak mempertanyakan tentang Tuhan. Dan itu semakin tawar hati, imannya semakin padam. Kalau sudah mulai mempertanyakan Tuhan, meningkat lagi berbagai kemungkinan yang menguasai pikirannya. Memangnya Tuhan mau? Tadi kan anak istriku jadi tawanan. Tuhan mau ya? Kami mati kelaparan ya? Kami mati saja. Saudara-saudara, ini tanda-tanda orang mau menyerah. Apakah tanda-tanda ini ada pada diri kita saat ini? Jangan-jangan kita sudah mulai melemah menghadapi tantangan. Sementara syarat orang hidup apa? Berani punya masalah, benar nggak? Jadi saudara, ini gejala-gejala orang yang kadang-kadang kita nggak sadari, tapi mungkin kita sedang mengarah ke situ tuh. Terlalu banyak mengeluh daripada coba menyelesaikan masalahnya. Terlalu banyak mempertanyakan kepada Tuhan yang kita tahu sebenarnya tidak ada jawabannya. Karena Tuhan juga tidak harus menjawab pertanyaan kita kan? Sebab kalau Tuhan harus menjawab pertanyaan kita, jadi siapa yang jadi Tuhan? Kalau Tuhan ya terserah dia berdaulat. Dan Tuhan tahu bagaimana proses hidup kita. Kalau pikiran kita hanya banyak dikuasai kemungkinan-kemungkinan buruk, itu tanda-tanda kita mau menyerah. Lalu mulai bicara masa lalu, dulu, gitu aja. Nggak maju-maju karena ke belakang terus kan. Saudara-saudara, ini orang Israel ini alami hal yang situasi seperti itu. Itu jadi pergumulan Musa dan Harun. Makanya di ayat 5, lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Pergumulan pemimpin apa? Kalau melihat yang dipimpin, yang dilayani itu mulai menyerah, tidak lagi semangat. Pergumulan pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan, gembala itu kalau lihat jemaat, nggak ada bergairah lagi untuk menjalani hidup ini. Cenderung tawar hati, cenderung tidak mau berjuang lagi. Wah, itu pergumulan yang berat bagi para pemimpin. Kadang-kadang kita sudah coba motivasi tetap nggak bisa. Satu-satunya cara apa? Datang kepada Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Tuhan yang bekerja dalam kehidupan jemaat. Kemudian di ayat selanjutnya ada Yosua dan Kaleb. Ini kan dari 12 orang itu 10 itu hanya berita buruk. Beritanya negatif. Membuat tadi ayat 2 dan 4 orang Israel akhirnya mereka mulai tawar hati, ketakutan, cemas dan mereka menyerah, ingin menyerah. Padahal tinggal satu langkah lagi tuh. Tetapi Kaleb dan Yosua itu membawa kabar yang luar biasa. Dan seharusnya orang-orang Kristen bawa kabarnya itu seperti Kaleb dan Yosua. Dan kalau kita lihat perjalanan mereka, hanya Yosua dan Kaleb, orang yang keluar dari Mesir, yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Apa yang mereka katakan? Nanti kita akan lihat bandingannya dengan yang dikatakan oleh 10 pengintai itu. Yang 2 ini beda, ayat 7 dan 8. Dan berkata, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai ini adalah luar biasa baiknya,
Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Coba bandingkan dengan yang diucapkan oleh 10 temannya yang sama-sama mengintai. Ayat 27 dan 28 ya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu, dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Fokus yang salah ini. Banyak orang menyerah kalah dengan masalahnya, menyerah kalah dengan tantangan yang menghadang karena fokusnya salah. Para pengintai tadi bercerita, benar itu di tanah perjanjian itu, waduh subur banget. Mereka kan bawa anggur yang begitu luar biasa. Itu seperti tanah yang penuh susu dan madu. Hanya di sana ada orang-orang kuat, ada raksasa. Bahkan kalau kita baca di ayat 3 ya, di sana ayat 3 katakan, mereka itu, kita ini kayak belalang, mereka itu raksasa. Fokusnya pada apa? Mereka tahu, yang 10 tahu janji Tuhan, tanah perjanjian itu luar biasa. Tetapi mereka hanya tahu fokusnya tantangan, masalah, dan musuh yang ada di tanah perjanjian. Sementara Yosua dan Kaleb juga cerita yang sama kan, ayat 7, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa. Jika Tuhan berkenan, coba perhatikan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Fokusnya pada janji dan kasih karunia Tuhan. Sementara orang-orang yang mudah menyerah, fokusnya pada masalah yang dihadapi, pada musuh kehidupan. Semakin fokus pada masalahnya, yang ada itu menteror mentalnya. Secara emosional dia jadi gampang cemas, gampang takut. Nah, kalau orang sudah mulai mikir-mikirkan begitu, di kitab Ayub katakan apa? Yang engkau takutkan itu yang akan menghampirimu. Fokusnya pada masalahnya. Tetapi Yosua dan Kaleb tidak. Tidak, ini negeri yang Tuhan janjikan ini, kalau Tuhan berkenan, ini jadi milik kita. Tuhan akan berikan itu. Sepenuhnya dia percaya dan bersandar pada kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan sudah bebaskan kita dari tanah Mesir, dari perbudakan, Tuhan menuntun kita di padang gurun yang begitu panas, tantangan musuh begitu banyak, kita sudah lewati, kita sudah kalahkan. Masa sih Tuhan meninggalkan kita ketika kita tinggal nyebrang ke tanah perjanjian? Saudara-saudara, salah satu terapi kecemasan apa? Renungkan pekerjaan Tuhan, kasih Tuhan yang pernah saudara alami. Kalau saudara, kita semua masih bisa cemas lah ya. Saudara masih bisa takut? Masih cemas? Masih khawatir? Tuhan berkata, jangan kamu khawatir. Lalu ada orang-orang Kristen yang katakan, enggak boleh, orang Kristen enggak boleh. Ya enggak boleh, tapi masih bisa khawatir enggak masalahnya? Masih kan? Jadi masalahnya bukan apakah boleh atau tidak, tetapi bagaimana kita mengatasi perasaan khawatir, cemas, dan ketakutan kita ketika kita diberhadapkan situasi sulit, tantangan yang berat dalam hidup ini. Kalau fokus kita hanya masalahnya, musuhnya, situasi sulitnya, maka kita secara mental kita kena teror yang luar biasa. Itu melelahkan, mental kita, psikis kita jadi lelah, emosi kita lelah. Akhirnya kreativitas kita,
produktivitas kita akhirnya justru semakin rendah. Bahkan mungkin kita nggak ada ide apa-apa tuh. Apa masalah yang saudara hadapi? Apakah itu terlalu berat itu dan saudara melihat itu sepertinya itu raksasa ini, aku nggak mungkin menyelesaikannya. Saudara-saudara ingat janji Tuhan. Ingat janji Tuhan dalam hidupmu. Ingat firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Dan percaya dalam kasih karunia Tuhan tersedia segala sesuatu yang kita butuhkan. Sebab dalam kasih karunia Bapa kita di surga, Dia sudah menebus lunas di atas kayu salib melalui pengorbanan Yesus Kristus. Ketika Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Itu artinya apa? Semua hutang dosa yang pernah kita lakukan, itu sudah dibayar lunas oleh Yesus. Semua kutuk dosa yang membuat kita akhirnya mengalami konsekuensi penderitaan akibat dosa itu sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Kalau yang bagian paling sulit itu saja, Yesus sudah berikan, apalagi yang lain sih? Saudara-saudara, fokus tentang janji Tuhan, fokus kasih karunia Tuhan, tidak ada satupun yang sebenarnya bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Posisi kita adalah posisi orang yang sudah ditebus, diselamatkan menjadi milik Allah. Posisi kita adalah posisi orang yang sebenarnya masuk dalam ikatan perjanjian untuk diberkati oleh Tuhan. Tuhan membela kita. Kalau Tuhan membela kita, apa yang harus kita takutkan? Situasinya apakah setelah itu lantas kalau kita sudah mulai mengalihkan fokus seperti itu selesai? Tidak, tetapi akan mulai mengurangi kecemasan kita, mulai membangkitkan harapan kita, motivasi kita untuk menyelesaikan masalah semakin kuat. Tuhan menuntun kita mengerti, sebab kalau kita dikuasai ketakutan, kecemasan, apalagi ingin menyerah, Tuhan ingin menuntun kita pun kita nggak sadar tuh, kita nggak ngerti. Kalau lagi cemas itu dituntun Tuhan juga nggak ngerti kita. Tetapi ketika suasana hati kita mulai damai, mulai tenang, pikiran kita mulai tenang, Tuhan ingin mengarahkan kita seperti apa, kita jadi lebih peka, kita jadi lebih mengerti. Ya. Jadi saudara-saudara fokus pada janji Tuhan. Di pelayanan ini pun juga pasti begitu, fokus janji Tuhan. Dalam janji Tuhan itu, Tuhan memenuhi janjinya tidak bergantung kemampuan kita, tidak bergantung kepandian kita, tidak bergantung usaha kita yang sempurna, tetapi berdasarkan kasih karunia-Nya. Dia mengerjakan melampaui apa yang bisa kita kerjakan. Dia memberikan melampaui apa yang pantas kita terima. Kasih karunia Tuhan. Keluarga-keluarga muda, jangan biarkan gejala-gejala ingin menyerah itu terus menguasai. Cepat alihkan fokus. Ketika saudara menikah, saudara kan diberkati Tuhan. Ya kan, pernikahannya diberkati Tuhan enggak? Atau hanya basa-basi aja itu yang penting supaya nikah gitu. Ya, sah gitu. Enggak kan? Kita yakin dalam iman kita, ketika kita menikah, kita mengikat janji di hadapan Tuhan. Satu sama lain itu mengucapkan ikat janji, kemudian dapat berkat Tuhan. Gitu kan? Itu yang kita harapkan. Dan percaya ketika kita menikah diberkati Tuhan, memang Tuhan akan mengalirkan berkatnya dalam pernikahanmu, dalam keluargamu. Tetapi walaupun Tuhan akan mengalirkan berkatnya, bukan berarti kita bebas masalah. Bahkan ada penelitian itu 5 tahun pertama pernikahan masih berisiko perceraian. 5 tahun loh. Jadi maksudnya 5 tahun itu situasi untuk menyatu itu masih rentan, konfliknya masih banyak. Jadi kalau saudara belum 5 tahun, masih kadang-kadang ribut gitu. Jangan fokus pada ributnya. Oh berarti itu lagi proses menyatu karena beda kan ada gesekan. Coba selesaikan, ngomong dengan baik-baik lah. Kalau sulit,
konsultasi. Saya sarankan kalau ada konflik pernikahan sulit diatasi berdua, setiap mau ngatasi malah tambah ribut, konsultasi. Konsultasi kepada hamba Tuhan. Kemudian yang kedua, sikap. Yang pertama tentang sikap. Jadi kalau kita supaya nggak menyerah, miliki fokus yang benar. Jangan pada masalahnya, tapi pada janji dan kasih karunia Tuhan. Fokus pada masalah dan kemampuan kita membuat kita gampang menyerah, tidak mau berjuang lagi. Yang kedua, sikap. Kita harus punya sikap yang benar. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Sikap yang benar terhadap Tuhan dan sikap yang benar terhadap musuh, terhadap tantangan, terhadap musuh kehidupan kita. Ini sangat berlawanan sekali dengan 10 orang itu. Ayat 32 dan 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dengan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi bisa ngerti kan kenapa kok jadi tawar hati dan menyerah. Karena yang dipikirin yang jelek-jelek saja. Yang buruk-buruk saja. Wah ternyata yang itu tidak hanya tinggi seperti raksasa. Tetapi mereka kanibal loh. Jadi kalau kita masuk di tanah perjanjian. Disate kita. Disaksang kita. Nah, ini memakan orang-orang. Ceritanya ngeri-ngeri. Ceritanya yang buruk-buruk. Ini fokus 10 pengintai. Menghasilkan orang-orang yang akhirnya menyerah. Tidak berani berjuang. Ingin kembali ke Mesir. Ingin kembali ke masa lalu. Tetapi Yosua dan Kaleb beritanya sangat beda. Sikap hatinya hanya jangan berontak ya dengan Tuhan ya. Nurut pimpinan Tuhan. Ingat loh. Tuhan yang membebaskan kita dari tanah perjanjian, dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Kemudian Tuhan menyertai kita. Kita semua dijamin loh, dipelihara loh. Kalau malam Tuhan tunjukkan tuntunannya dengan tiang api, kita nggak kedinginan. Di padang gurun malam hari dingin sekali. Siang hari nggak kepanasan karena ada awan yang menyertai. Bangun tidur, kita tinggal keluar dari tenda kita. Sudah ada mana terjamin sarapan kita sudah tersedia. Siapa yang lebih baik dari itu? Nah, kalau soal sarapan bapak-bapak pasti yang paling merasakan ya. Bangun tidur kita kesiangan pun sudah ada kopi, ada singkong rebus, ada pisang rebus gitu kan. Pokoknya apa aja lah gitu kan. Enak kan? Bapak-bapak alami itu enggak? Kalau enggak, wah itu pikul salib itu. Ya istri kita itu udah begitu kan. Mulai itu naluri seorang istri, seorang perempuan kan begitu ya. Makanya jangan nikah dengan yang bukan perempuan bapak-bapak. Naluri itu enggak ada. Ya. Tuhan itu pelihara itu sedemikian rupa loh. Udahlah kebutuhan sehari aku cukupi, makanya ambil mana secukupnya. Kalau kelebihan busuk nanti, nggak bisa dimakan. Itu cukup aja, kira-kira kamu bisa habisin ya. Habisin. Coba kalau begitu kita seperti kalau masak di restoran sepuasnya, makan sepuasnya. Tapi kalau nggak habis harus bayar, didenda. Wah begitu kita masuk, semuanya kita ambil. Tetapi nggak habis, nombok kita. Harus bayar gitu. Coba kalau Tuhan terapkan itu. Wah orang Israel kena denda banyak banget itu. Karena kecenderungannya kalau diberi kebebasan kan melebihi yang dia butuhkan. Tapi itu menunjukkan loh Tuhan luar biasa.
kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan itu pasti benar lah. Bahkan Tuhan itu izinkan. Kenapa Tuhan kok bawa mereka 40 tahun itu, muter itu tanah perjanjian. Padahal dari Mesir ke tanah perjanjian itu, kalau dijalani nggak lama loh itu. Kenapa dibuat 40 tahun? Ada satu ayat yang mengatakan, karena Tuhan tahu mereka itu kan bangsa budak. Taunya kerja, jadi budak. Tidak ada inisiatif, tidak ada kemampuan berperang. Tuhan ingin siapkan mereka, latih mereka. Jalan berputar itu bagian dari perjalanan. Tuhan ingin membuat hidup orang-orang Israel itu tangguh. Orang-orang yang tangguh melewati kesulitan. Kesulitan alam, kesulitan hidup. Ada keberanian menghadapi musuh, orang yang berani berjuang. Tuhan izinkan jalannya 40 tahun. Jadi kalau orang menderita lama itu, masalah lama, itu tidak selalu Tuhan jahat. Enggak, karena Tuhan tahu kalau terlalu cepat kalah kamu. Kalau terlalu cepat, kamu gampang dihancurkan oleh dunia ini. Bagian dari perlindungan Tuhan, tapi bagi umat Israel apa? Lama. Lama Tuhan. Kenapa enggak nyampe-nyampe sih? Itu kan? Itu kan kita kena penyakitnya orang Israel juga kan seringkali kan. Kita enggak sabar kan? Lama. Saya konseling anak muda yang pengen cepat sekali nikah. Karena teman-temannya sudah pada nikah. Kadang-kadang kan memang orang pengen nikah karena ingin kejar tayang kan. Malu kalau temannya nikah kemudian datang ke pesta acara apa enggak bawa pasangan. Kadang-kadang lebih banyak tekanan sosial seperti itu. Akhirnya dia ketemu seorang laki-laki dan pengen nikah. Dia konseling gitu. Dari konseling itu saya ada catatan ke dia. Saya tidak pernah menghalangi kamu memilih siapa, karena itu pergumulanmu dengan Tuhan. Tetapi dari proses konseling ini, saya lihat kamu belum siap nikah nih. Baik kamu maupun orang ini, laki-laki ini. Nanti kamu alami banyak masalah. Cuma dia tetap aja, enggak Pak, saya pengen tahun ini pokoknya nikah. Betul, setelah menikah lebih banyak menderita. Dan dia berkata, ternyata enak ketika belum nikah ya. Loh, siapa yang paksa kamu nikah cepat? Kan sudah diingetin. Tapi kalau sudah lewat ya jalani, berjuang untuk proses menyatu itu tidak terhalang. Artinya kan pikul salibnya terlalu banyak ini. Terlalu lama gitu. Padahal kalau dari awal itu prosesnya sudah baik, lewatin waktu, ujian kepribadiannya. Kepribadian maksudnya kualitas karakternya ya, bukan kepribadian yang dimiliki kan, punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, enggak begitu ya, pribadi, kualitas pribadinya gitu kan. Harus melalui ujian, proses konsultasi kepada pemimpin rohani. Kalau orang mau menikah itu perlu proses konsultasi dengan pemimpin rohani. Ikut menguji, ikut memberi arahan supaya enggak salah. Itu enggak mungkin alami situasi sulit. Harusnya sebelum menikah banyak potensi konflik itu harus diselesaikan dulu. Sehingga ketika masuk dalam pernikahan, konfliknya banyak berkurang. Cuma memang sayangnya anak-anak muda gereja ini Pak Sem, kalau mau menikah datang ke pendeta, daftar pernikahan sudah plus jadwalnya kapan. Tapi ini sudah nikah, sudah terlanjur sih. Jadi yang salah pilih nggak boleh tukar tambah ya. Berjuang untuk kembali pada rencana Tuhan. Karena dalam kasih karunia Tuhan kita semua bisa dipulihkan pada rencana Tuhan semula. Jangan pernah menyesal, tetapi berjuang. Kalau nggak bisa perlu pendampingan. Tetapi bagi yang belum menikah perlu diperhatikan. Jangan tentukan pernikahan, bahkan sebelum memilih harusnya salah satu ujiannya adalah konsultasi dengan pemimpin. Supaya pemimpin ikut mendoakan dan tanya kepada Tuhan untuk kita, selain kita tanya sendiri. Bagi yang belum menikah ya, oh yang belum menikah masih kecil-kecil. Sikap yang benar terhadap Tuhan, jangan memberontak.
Jangan merasa kita lebih ngerti dari Tuhan. Jangan merasa kita lebih cerdas dari Tuhan. Jangan merasa karena kita sudah punya banyak pengalaman, kita bisa atasi situasinya sendiri. Tidak. Ketika situasi sulit, justru saatnya kita belajar melembutkan hati, tunduk, dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita punya sikap seperti itu, Tuhan punya segala macam cara yang benar untuk membawamu kepada kemenangan. Untuk menemukan jalan keluar. Bahkan Tuhan bisa memberikan jalan pada saat nggak ada jalan. Lagunya kan begitu. Iya kan? Tuhan bisa buka pintu padahal nggak ada pintu. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Cuma kita harus punya sikap hati yang lembut, mau dipimpin. Orang-orang yang punya kelembutan hati itu biasanya justru punya daya juang yang luar biasa. Orang-orang yang suka memberontak Tuhan justru jadi lemah itu. Karena apa? Energi emosinya, pikirannya, jiwanya itu justru jadi lemah ketika memberontak. Orang memberontak itu kan ingin melawan, ingin mengungkapkan kemarahannya. Jadi yang seperti itu justru dia menjadi lemah, pribadi yang lemah. Kalau kita menjadi orang yang punya daya juang yang tinggi, miliki kelembutan hati. Orang yang lembut hati cirinya apa? Tidak memberontak. Mau ditegur, mau dikasih tahu, mau dikoreksi, mau dipimpin. Sabar melewati proses. Itu orang yang lembut hati. Tetapi orang yang memberontak, rentan dengan emosi negatif, gampang kecewa, gampang marah, kemudian agresif, wah itu macam-macam. Itu justru sebenarnya melemahkan jiwa kita. Kita tidak punya daya juang karena kita lemah. Nanti jadi seperti orang Israel nyalah-nyalahkan. Wah ini Musa, kita cari penggantinya aja Musa yuk, kita ganti Musa. Gitu kan, mulai nyalah-nyalahkan orang lain kan, nggak menyelesaikan masalah. Sikap yang benar yang lain apa? Sikap yang benar terhadap musuh, terhadap masalah, terhadap tantangan. Sangat beda sekali kan, yang 10 pengintai itu berkata apa? Itu raksasa. Itu raksasa, kita itu belalang. Kita nanti dimakan sama mereka. Kita nggak berdaya, kita nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Tetapi orang yang punya sikap yang benar berkata apa? Janganlah takut kepada bangsa negeri ini sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut. Kaleb di ayat 30 juga berkata positif sekali kan? Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi ada harapan, ada optimisme, ada keberanian, ada keteguhan hati yang dimiliki. Kalau kita punya sikap yang benar terhadap masalah, kita punya kekuatan hati seperti itu. Kalau kita kutip juga misalnya yang ditulis Paulus kan, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan yang kita alami itu biasa. Iya dia memang tinggi besar kayak raksasa, tapi musuh yang biasa. Sikap yang benar terhadap masalah. Makanya saya suka bercanda, saudara punya masalah yang berat? Siapa kira-kira di ruangan ini yang masalahnya paling berat? Saudara orang yang paling bahagia. Karena Tuhan tahu saudara paling kuat, makanya masalahmu paling berat. Iya kan? Jadi kalau saudara masalahnya ringan, jangan sombong merasa paling rohani. Jangan-jangan paling lemah. Makanya Tuhan kan takar. Itu masalah biasa, jenis masalahnya kan biasa berarti ya. Kemudian Tuhan izinkan tidak melebihi kekuatanmu. Berarti Tuhan sudah takar kekuatan kita kan. Berbahagia yang saat ini paling menderita. Saudara paling kuat. Enggak, ini sikap yang benar terhadap masalah maksudnya. Kalau kita punya sikap benar seperti ini, kira-kira kita akan menyerah enggak?
Enggak. Kita akan berhenti, setelah itu hanya bersungut-sungut. Tidak, kita akan hadapi. Karena kita anggap ini biasa. Aku lebih kuat dari dia. Aku lebih mampu dari dia. Aku sanggup mengatasinya bersama dengan Tuhan. Tuhan memberi aku kekuatan. Tuhan membela aku. Nah, kalau kita punya sikap seperti ini, kita akan terus berjuang apapun keadaan kita. Situasi sulit apapun yang diakibatkan pandemi tidak menghentikan langkah kita untuk berjuang yang terbaik untuk keluarga kita. Berjuang yang terbaik untuk masa depan kita. Tidak pernah menghentikan langkah kita untuk melayani Tuhan. Tidak akan pernah menghentikan langkah kita untuk berdedikasi bagi Tuhan, berikan yang terbaik. Karena dalam diri kita ada jiwa seorang pejuang. Jadi dua hal ya, kalau kita ingin tidak menyerah dengan situasi apapun, dan kita tetap punya daya juang, fokus yang benar. Fokus yang benar pada siapa? Bukan masalah, bukan musuh kehidupan, tetapi pada janji Tuhan dan kasih karunia yang membuat janji Tuhan itu bisa digenapi. Bukan fokus juga pada kemampuan kita sendiri, enggak. Ketika Tuhan berjanji, dia akan memberi kasih karunia yang membuat engkau bisa lakukan melampaui kemampuanmu. Yang kedua, sikap yang benar. Jangan biarkan musuh itu menteror kita. Jangan biarkan musuh itu membuat kita ketakutan. Dan juga jangan karena gara-gara punya masalah kita jadi keder, kita jadi minder, kita jadi melihat diri kita kayak belalang, gak mampu apa-apa. Tidak, miliki sikap benar bahwa semua masalah, semua pencobaan itu biasa. Tidak melampaui kekuatanmu, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk bisa mengalahkan. Mari kita datang kepada Tuhan.